Kalau berdosa, ya ngaku aja. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas. Dan sebenarnya paling nggak suka sih, banyak orang nggak suka kalau dengar tentang ini. Karena yang kita bahas bukan masalah berkat, kesuksesan, atau diberkati dengan berlimpah-limpah. Tapi yang kita bahas masalah dosa. Orang itu kalau udah ngomongin dosa, banyak yang nggak suka. Banyak orang Kristen sukanya itu kalau denger tentang 7 langkah supaya diberkati, 7 langkah supaya kaya raya, 7 langkah supaya sukses, 7 langkah hidup berkelimpahan. Semuanya orang suka seperti itu. Tapi kalau udah ngomongin tentang dosa, banyak orang nggak suka. Makanya banyak orang tidak suka ngomongin tentang dosa, tapi banyak orang suka ngelakuin dosa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang masalah dosa. Agak cukup menarik, tapi saya berdoa apa yang saya sharingkan, apa yang saya bagikan memberkati teman-teman semua. Nah, awalnya muncul ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh di dalam dosa dan memunculkan dosa yang dibahas di dalam Alkitab. Hal itu terjadi karena Adam dan Hawa mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Padahal semuanya boleh dimakan sama mereka. Tapi khusus yang satu ini nggak boleh mereka makan. Tapi emang sih dasar manusia ketika digoda oleh ular, which is itu adalah iblis, mereka tergoda. Hati-hati. Karena iblis itu memang suka menipu. Nah, hati-hati dengan tipuan yang ada di depan mata kita. Karena memang Adam dan Hawa jatuh karena tipuan mata. Seringkali apa yang kita lihat kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mata kita. Karena seringkali mata kita menipu. Nah, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, tiba-tiba mata mereka terbuka. Begitu mata mereka terbuka, mereka tahu mereka telanjang. Dan karena mereka telanjang, mereka malu, mereka sembunyi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tiba-tiba Tuhan datang ke taman. Ketika Tuhan datang ke taman, bukannya manusia minta ampun sama Tuhan, bukannya manusia minta maaf sama Tuhan, bukannya manusia minta pengampunan dari Tuhan, malah mereka sembunyi. Nah, kata sembunyi ini banyak banget dilakukan oleh anak-anak Tuhan, terutama orang-orang gereja, orang-orang Kristen, para pelayan Tuhan bahkan. Ketika berdosa, bukannya ngaku. Ketika salah, bukannya ngaku. Malah mereka sembunyi. Sembunyi di balik pelayanan. Sembunyi di balik kegiatan-kegiatan rohani. Yang celakanya, sembunyi di gereja. Atau kalau enggak, sembunyi dari orang-orang yang tahu bahwa mereka salah. Sederhana. Dalam hidup itu, kalau kita tahu salah, minta ampun saja. Kalau kita tahu kita salah, minta maaf sama Tuhan. Bukankah Dia Maha Pengampun? Dia pasti ampuni dosa kita. Dan kita akan bahas sedikit masalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Saya akan baca pada ayat yang ke-8. Oke? Ketika mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa, ketika mereka tahu mereka sudah telanjang, mereka sembunyi. Maka ketika Tuhan datang pada ayat yang ke-8, saya akan bacakan buat teman-teman semua. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bukannya mereka minta ampun, ini bahasa saya, malah mereka sembunyi. Tuh, banyak anak Tuhan, orang Kristen tuh kayak gini. Udah salah, bukannya minta ampun. Udah salah, bukannya bertobat. Malah cari pembenaran di balik semua kesalahan yang mereka lakukan. Bersembunyi di balik hal-hal rohani. Ada yang kayak gitu. Bahkan bersembunyi di balik pelayanan loh. Seolah-olah pelayanan itu menutupi dosanya mereka. Makanya banyak orang Kristen itu datang ke gereja, bahkan orang Kristen pelayanan, tapi kayak pakai topeng. Jadinya Kristen topeng. Gini loh, kalau ikut Tuhan, apa adanya aja. Salah ya salah. Karena Tuhan itu suka dengan orang yang, Tuhan aku berdosa Tuhan. Tuhan aku tahu aku berzina. Tuhan aku tahu Tuhan aku masih mabuk-mabukan. Tuhan aku tahu Tuhan aku masih terjerat dalam narkoba, dalam narkotika. Tuhan itu suka dengan orang kayak gitu. Daripada yang pura-pura bersembunyi pakai topeng seolah kuat di mimbar, padahal dosanya minta ampun beratnya. Apalagi dia bersembunyi dengan cara dia menghakimi orang lain. Nah, biasanya orang yang suka menghakimi sesamanya, biasanya dosanya lebih parah tuh. Biasanya sih kayak gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi yang saya temukan beberapa kayak gitu. Ketika saya jatuh dalam dosa, orang mulai hakimi saya. Ternyata begitu saya tahu mereka lebih parah daripada saya. Makanya ikut Tuhan itu apa adanya. Karena kalau apa adanya, gampang ditolong sama Tuhan. Tuhan tuh suka dengan orang gini, Tuhan,
Aku punya kelemahan, Tuhan, aku punya kekurangan, aku mau berubah. Tuhan tuh suka dengan orang kayak gitu. Nah, lanjut. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Waktu Tuhan tanya di manakah engkau, Tuhan tanya posisi sebenarnya. Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Makanya ketika mereka takut, mereka telanjang, mereka sembunyi. Terus ayat 11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, Tuhan tanya, siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Terus, kok kamu bisa makan buah itu? Nah, ketika Tuhan tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa? Mulai manusia saling menyalahkan sesamanya. Karena pada ayat yang ke-12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Istrinya disalahin sama Adam. Adam mulai tunjuk istrinya. Tuh, itu perempuan yang kau tempatkan tuh Tuhan. Dia yang buat aku jatuh dalam dosa. Bayangkan, ini banyak terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu suka menghakimi, bahkan menyalahkan sesamanya. Bukannya Adam bertobat, malah menyalahkan orang lain. Lucu kan? Banyak orang juga kayak gitu. Dia yang salah, cari pembenaran, menyalahkan orang lain. Nah, banyak orang Kristen kayak begitu. Terus, gimana respon istrinya? Gimana respon Hawa? Sama. Ketika Adam menyalahkan Hawa, menyalahkan perempuan, menyalahkan istrinya, gantian istrinya. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Nah, banyak orang Kristen kayak gitu. Ketika jatuh dalam dosa, dia salahkan sesamanya. Padahal dia yang berdosa. Ya harusnya, "Iya Tuhan, aku salah." Ini enggak. Cari pembenaran dengan menyalahkan orang lain. Nah, orang lain ini justru dia cari pembenaran dengan menyalahkan setan. Makanya di video-video saya sebelumnya, banyak orang menyalahkan setan untuk menutupi dosa-dosanya dia. Dia yang berzina, setan yang disalahkan. Iya, ini semua karena perbuatan setan. Sehingga aku jatuh ke pelukan perempuan itu. Semua karena setan, sehingga aku jatuh ke laki-laki itu. Sorry, jangan setan disalahin. Manusia akunya ini yang perlu disalahin. Seringkali kita jatuh karena ketidakpintaran kita. Atau kalau saya bisa bilang, ya karena kebodohan kita. Tapi seringkali kita menyalahkan orang lain. Nah, udah salah menyalahkan orang lain, plus nggak mau bertobat. Sebenarnya gampang. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan ketika Tuhan tanya, "Adam, di manakah engkau?" Ketika dia tahu telanjang, dia bawa istrinya. "Tuhan, kami telanjang, Tuhan. Tuhan, kami sudah berdosa, Tuhan. Tuhan, ampuni kami, Tuhan." Udah selesai. Tuhan pasti mengampuni. Tapi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, bukannya minta ampun, malah sembunyi. Dan yang kedua, malah cari pembenaran dengan cara menyalahkan orang lain. Nah, seringkali ketika kita berdosa, kita cari pembenaran dan kita menyalahkan orang lain. "Pak, saya begini gara-gara dia, Pak. Pak, saya begini gara-gara dia, Pak." Seringkali kita buat kayak begitu. Makanya itu yang buat Tuhan gak suka. Sama seperti ketika Yudas jatuh dalam dosa. Sebenarnya pengampunan ada. Tapi gitu, Yudas bukannya minta ampun, malah gantung diri, menyalahkan dirinya sendiri. Kalau kita jatuh dalam dosa, sederhana, gampang formulanya. Jangan mau dihakimi, jangan mau diintimidasi. Dengarkan ya, Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan itu bukan begini. Kamu ya, neraka kamu hancur kamu binasa kamu. Enggak, kasih karunia-Nya itu jauh lebih besar daripada kesalahan yang kita lakukan. Yang Tuhan inginkan apa? Sama seperti anak yang bungsu ketika dia jauh dari papanya. Kalau sadar, pulanglah ke rumah. Apa yang dilakukan oleh papanya ketika pulang ke rumah? Nggak dipukulin kan, nggak digebukin. Tapi justru papanya membuat pesta yang besar. Karena anaknya yang terhilang didapati sudah pulang ke rumah. Gampang. Tapi terkadang kita nggak punya cukup kemauan, kerendahan hati untuk kita mau datang Tuhan. "Iya Tuhan, aku salah. Tuhan, aku minta ampun Tuhan." Kalau kita punya hati seperti itu, kasih-Nya selalu turun buat kita. Selalu. Dia mengasihi kita kok. Justru Tuhan itu datang untuk orang berdosa.
Jadi nggak ada satupun yang merasa dirinya, enggak Pak, saya nggak berdosa. Semua kita berdosa. Tapi apakah kita punya kerendahan hati untuk kita, ya Tuhan, aku berdosa. Ya Tuhan, aku mau berubah. Jangan pernah lakukan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sudah berdosa, sembunyi dan menyalahkan orang. Kalau teman-teman memang salah, lakukan seperti Daud. Bukan sembunyi dan menyalahkan orang lain. Tapi ketika ditegur, Daud kamu salah. Dia bilang, iya Tuhan, aku salah. Benar, aku salah. Dan Tuhan suka dengan orang-orang seperti itu. Makanya doa saya, ayo kita jadi orang begitu salah, langsung sadar dan berubah. Jangan salah, terus kemudian merasa benar dan merasa tidak mau berubah. Karena pertobatan itu kita lakukan setiap hari dan kasih karunia tercurah setiap hari buat kita.